jujur nggak tahu, tapi mau gimana pun Pak Presiden adalah kader PDIP, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Mari saya katakan pada Diko sekalian, rumusan orang politik. Pikiran seseorang bisa berubah menurut situasinya. Situasi hari ini begitu, situasi nanti belum tentu. Oke? Ya, termasuk Pak Jokowi, namanya manusia. Kan begitu. Hari ini nanti mungkin teman kita Rio mau makan sore sama pacarnya. Tiba-tiba bosnya nelpon, batal. Berubah sesuatu situasinya, kan begitu? Oke. Iya toh, jadi apanya? Tergantung tawaran yang akan datang ya Pak? Ya, right. Tawarannya terbuka dari PDIP. Ya. Ada posisi presidennya? Lah kita juga nggak tahu loh tawarannya, kita kan juga nggak ngerti. Disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah rencana beliau sesudah 2024. Namun apapun itu kita serahkan kepada beliau yang akan menjalani. Sesudah 2024 itu akan bagaimana, itu ya kita serahkan kepada beliau. Dan tidak ada juga batasan-batasan di dalam undang-undang misalnya yang mengatur bahwa presiden yang sudah selesai masa jabatan itu kemudian tidak boleh beraktivitas lain selain di bidang lingkungan misalnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Perjalanan karir politik Jokowi sungguh luar biasa. Tak heran menjadi inspirasi bagi insan perpolitikan tanah air. Pilkada Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta 1 kali, dan Pilpres 2 kali. Semuanya dimenangkan oleh Jokowi. Sampai saat ini belum ada yang mampu menyamai menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, yang membuat dirinya sangat populer. Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan pernah menyentuh angka 82%. Oleh karena itulah Presiden Jokowi punya pengaruh politik yang sangat besar, bukan hanya bagi elit partai politik, juga untuk masyarakat Indonesia. Mungkin kalau Jokowi maju Pilpres akan menjadi kandidat yang sulit dikalahkan. Untung saja Jokowi sudah 2 periode memimpin negeri ini, sehingga orang lain berpeluang menggantikannya saat ini. Hubungan keluarga Jokowi dan PDIP sedang renggang terkait kesediaan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Situasi makin panas ketika Jokowi pun merestui manuver yang dilakukan wali kota Solo tersebut. Ketokohan Jokowi sangat kuat dan punya pengaruh besar. Walaupun menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden, sepertinya memang walaupun sudah tak jadi presiden, Jokowi tetap punya pengaruh yang besar dan kuat. Untuk itu timbul pertanyaan, kemana kiranya arah politik Jokowi ketika selesai menuntaskan masa jabatan sebagai Presiden RI pada bulan Oktober 2024 nanti. Kalau tetap menjadi kader PDIP, dibayangkan saja sangat rumit. Warga Jokowi dan PDIP sekarang hubungannya rumit, renggang dan panas. Tetap jadi kader PDIP mungkin saja sih, tapi sepertinya mustahil. Pertanyaannya, apakah Jokowi akan jadi kader PSI? Disampaikan kepada Kaisang, Ketua Umum PSI. Kaisang Pangarep mengaku tidak tahu apakah bapaknya Presiden Jokowi bergabung ke partainya. Selepas menjadi presiden, Kaisang mengatakan sang bapak merupakan kader PDIP sehingga dirinya tak bisa menjawab soal kemungkinan Jokowi masuk ke PSI. PSI tentu akan menyambut baik jika Jokowi bergabung usai tak lagi menjadi presiden. Apalagi PSI merupakan partai yang terinspirasi oleh Presiden Jokowi sejak awal berdiri. Jokowi sudah menjadi pemimpin yang hadir membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia. Isu-isu Presiden Jokowi yang akan bergabung ke PSI muncul ketika jika Kaisang lebih dulu menjadi kadernya. Bahkan Kaisang kini sudah didapuk menjadi ketua umum. Kehadiran Kaisang saat ini pun sudah membuat PSI semakin semangat menghadapi pemilu 2024 mendatang. Apalagi kalau Jokowi bergabung PSI, sasarannya generasi muda. Ketua dan pengurus elitnya usianya masih relatif muda. Kalau Jokowi masuk PSI, saya kira akan merusak kondisi ini. Kalau saja PSI mengubah tagline sebagai partai anak muda tapi menjadi partai nasionalis besar, kemungkinan Jokowi akan bergabung PSI bisa berkembang lebih maju dan menjadi penghuni parlemen abadi.
Sejak menjadi Presiden RI, sosok Jokowi sangat populer, baik bagi masyarakat kecil ataupun elit politik. Ya, kemanapun Presiden Jokowi berkunjung, masyarakat begitu antusias, bahkan histeris menyebutnya hanya sekedar melihat dari jauh. Kalau beruntungnya bisa berfoto bersama, elit politik dari berbagai parpol sangat menghormati Presiden Jokowi. Timbul istilah bagaimana perintah Pak Lurah adalah Jokowi sendiri. Prabowo mantan rival kuat Jokowi kini malah menjadi Jokowi sumber pemikiran dirinya dalam mengambil langkah politik menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Tetap punya pengaruh besar tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yang sangat tinggi membuat kekuatan rakyat seolah berada dalam diri Jokowi. Perjalanan karir politik Jokowi sungguh luar biasa. Tak heran menjadi inspirasi bagi insan perpolitikan tanah air. Pilkada Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta 1 kali, dan Pilpres 2 kali. Semuanya dimenangkan oleh Jokowi. Sampai saat ini belum ada yang mampu menyamai menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, yang membuat dirinya sangat populer. Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi, bahkan pernah menyentuh angka 82%. Oleh karena itulah Presiden Jokowi punya pengaruh politik yang sangat besar, bukan hanya bagi elit partai politik, juga untuk masyarakat Indonesia. Mungkin kalau Jokowi maju Pilpres akan menjadi kandidat yang sulit dikalahkan. Untung saja Jokowi sudah 2 periode memimpin negeri ini, sehingga orang lain berpeluang menggantikannya saat ini. Hubungan keluarga Jokowi dan PDIP sedang renggang terkait kesediaan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Situasi makin panas ketika Jokowi pun merestui manuver yang dilakukan wali kota Solo tersebut. Ketokohan Jokowi sangat kuat dan punya pengaruh besar. Walaupun menjelang akhir masa jabatan sebagai presiden, sepertinya memang walaupun sudah tak jadi presiden, Jokowi tetap punya pengaruh yang besar dan kuat. Untuk itu timbul pertanyaan, kemana kiranya arah politik Jokowi ketika selesai menuntaskan masa jabatan sebagai Presiden RI pada bulan Oktober 2024 nanti. Kalau tetap menjadi kader PDIP, dibayangkan saja sangat rumit. Warga Jokowi dan PDIP sekarang hubungannya rumit, renggang dan panas. Tetap jadi kader PDIP mungkin saja sih, tapi sepertinya mustahil. Pertanyaannya, apakah Jokowi akan jadi kader PSI? Disampaikan kepada Kaisang, Ketua Umum PSI. Kaisang Pangarep mengaku tidak tahu apakah bapaknya Presiden Jokowi bergabung ke partainya. Selepas menjadi presiden, Kaisang mengatakan sang bapak merupakan kader PDIP sehingga dirinya tak bisa menjawab soal kemungkinan Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.